Halo, apa kabar semuanya? Shalom. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai acara ibadah PA Pemuda GKJ Wonocatur, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Haleluya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Mari kita semua berdoa, lipat tangan kita, tutup mata kita. Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat pada hari ini kami telah berkumpul kembali di dalam rumah ibadah-Mu ini Tuhan. Dalam rumah-Mu Tuhan Yesus, kami akan mengadakan ibadah pemuda PA GKJ Wonocatur Tuhan Yesus. Sertai kami selalu Tuhan Yesus, lancarkanlah ibadah kami agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita lanjut mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Jangan Lelah, oke? Bekerja di hadapannya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rapakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rapakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di hadapannya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Tuhan memberkati. Ya, jangan lelah. Lagu yang kita nyanyikan tadi, yang intinya adalah poinnya itu supaya kita sebagai pemuda Kristiani dan terutama pemuda Kristiani GKJ Wonocatur tetap semangat, jangan pernah lelah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun gak pernah lelah untuk mengasihi kita, ya kan? Jadi poinnya adalah kita semangat selalu untuk haus akan firman-Nya. Oke? Tuhan Yesus itu baik. Dan sebelum kita lanjut ke dalam renungan hari ini, mendengarkan renungan hari ini, kita mulai lagi mengangkat satu pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, basuh hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita sama-sama merenungkan apa yang telah Tuhan berikan pada kita, teman-teman. Tuhan Yesus begitu baik. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, amin. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oke, dipersilakan buat pembicara kita. Shalom teman-teman pemuda dan remaja GKJ Wonocatur. Berjumpa lagi kita hari ini dalam persekutuan online pemuda dan remaja GKJ Wonocatur. Bagaimana kabarnya semuanya? Dalam berkat Tuhan senantiasa bersukacita. Ya walaupun sehari-hari kita melakukan semuanya di rumah, gak ketemu sama teman-teman, ya hanya di rumah saja, tapi kita harus tetap semangat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang berkat yang tersembunyi. Diambilkan dari bacaannya 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Kita akan baca bersama-sama ya, yang di rumah bisa membaca bersama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, dan natsnya ayat yang ke-10 yang baru saja kita baca. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, teman-teman semua, pemuda dan remaja GKJ Wonocatur, ada nggak kalian yang pernah melihat resleting? Resleting itu ada tulisannya YKK gitu ya teman-teman ya. YKK atau YKK itu. YKK. Resleting itu adalah merek yang menguasai 80% resleting di dunia ini gitu ya. Itu kepanjangan dari Yoshida Kogyo Kabushikaisa. Ya, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah, kenapa kok resleting itu bisa jadi resleting yang sangat dikenal? Bahkan coba kalau teman-teman lihat di jaketnya, apa di celananya, di bajunya itu pasti ada resleting YKK ini. Nah, ternyata Pak Yoshida itu YKK ini adalah pabrik tembaga gitu ya teman-teman ya. Ketika mereka itu mau mematenkan resleting, mereka sudah menawarkan dimanapun, tetapi tidak ada yang mau menerima. Jadi ditolak gitu ya, ditolak. Ketika mereka itu ditolak, mereka kemudian mencoba untuk membuat pabrik sendiri, pabrik resleting ini. Mereka membuat sendiri dan kemudian dipasarkan seperti itu. Nah, teman-teman, yang terjadi ketika mereka ditolak dan membuat sendiri, mereka akhirnya justru malah menjadi pabrik resleting yang terbesar di dunia dan semua orang mengenal resleting tersebut. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Jika tidak ditolak oleh pabrik-pabrik yang tidak mau tadi itu, kemungkinan YKK ini tidak akan membuat resleting sendiri, nggak akan buat pabrik resleting gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Yoshida pada saat ditolak itu adalah dia terus berpengharapan, dia terus menciptakan sesuatu yang inovasi gitu ya, menciptakan inovasi-inovasi sehingga justru malah dia menguasai pasar dunia. Nah, teman-teman semuanya, ada yang pernah ditolak? Ya, kalau ditolak itu macam-macam ya. Ditolak bukan cuma ditolak sama pacarnya, tapi juga ditolak misalnya skripsi ditolak, kemudian konsultasi ditolak, apapun ditolak berkali-kali. Nah, itu ketika kita belajar dari Pak Yoshida tadi, penolakan itu bukan hanya sesuatu yang negatif, tetapi penolakan itu bisa juga menjadi sesuatu yang positif asal kita mempunyai pengharapan, punya kekuatan, punya semangat untuk menciptakan inovasi yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita itu tetap berpengharapan, maka kita mempunyai sauh yang kuat gitu ya. Kita punya iman untuk terus melanjutkan sesuatu yang tadi ditolak itu, kita lanjutkan terus dan kemudian kita tidak menyerah gitu ya. Seperti Pak Yoshida tadi, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk kita. Caranya masing-masing, tidak semuanya sama dan tidak kemudian serta-merta menjadi sukses, tapi jalannya juga berbeda-beda. Nah, teman-teman, apabila tidak ditolak, dalam Alkitab diceritakan juga ada Laban ketika Yakub tidak dicurangi oleh Laban, dia tidak akan mungkin kreatif menciptakan rekayasa genetika pada domba, ternak-ternak. Kalau tidak dijual oleh saudara-saudaranya, mungkin Yusuf juga tidak akan menjadi raja muda di Mesir. Lalu teman-teman, jika tidak diizinkan mengalami duri dalam daging, menjadi seorang yang sangat membenci pengikut Kristus, mungkin Paulus tidak akan menjadi sosok yang begitu tegar menghadapi penderitaan dan aniaya, dan dia memberitakan Injil Tuhan. Gitu ya, di balik setiap pergumulan dan masalah, ada sebuah berkat yang tersembunyi. Saat kita mengalaminya, mungkin kita tidak melihatnya. Apa sih kok aku ini ditolak terus skripsinya atau apa gitu ya, susah banget gitu, mau ngapa-ngapain susah.
belajarnya online susah. Nah, tetapi tidak melihat tersebut bukan berarti berkat tersembunyi itu tidak ada. Tidak melihat berkat bukan berarti berkatnya tidak ada ya teman-teman. Jadi kita hanya perlu percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan sungguh indah di setiap keadaan kita. Dan kita tetap berpengharapan. Kita pastikan sauh pengharapan kita, iman kita itu kuat dan dapat diandalkan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan manusia, siapapun dia, tidak mengandalkan kekuatan manusia. Kemudian kita tidak mengandalkan kekuatan harta kita sendiri. Kemudian kita tidak mengandalkan kekuatan teknologi. Katanya sekarang serba canggih, jadi tenang kalau misalnya teknologi itu ada. Tetapi kita hanya mengandalkan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, yang dapat diandalkan dan diharapkan. Hanya di dalam Dia kita bisa tenang dan bisa berbahagia, karena Ia adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Jadi teman-teman, di balik masalah, penolakan dan kegagalan selalu ada berkat dan tersembunyi. Dan hanya di dalam Kristus ada pengharapan yang memberi kekuatan. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Berkatilah kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berpengharapan dan mempunyai iman yang kuat pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi sauh yang kuat di dalam kehidupan kami, pegangan kami di dalam kami melakukan setiap tugas pekerjaan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat pembawa firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan tadi bisa menjadi buat pedoman hidup kita agar menjadi yang lebih baik lagi, terutama buat pemuda GKJ Wonocatur. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah mengikuti kami, ibadah PA kami. Dan jangan pernah lupa juga untuk selalu tetap mengikuti ibadah PA selanjutnya. Oke? Terima kasih semua. God bless you. Dadah. Bye.